Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan menceritakan tentang siklus kehidupan hewan, yaitu kupu-kupu dan juga kecoa. Metamorfosis adalah perubahan bentuk siklus pertumbuhan hidup hewan. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap siklus hidupnya. Fase telur. Kupu-kupu memulai awal hidupnya sebagai telur yang sangat kecil, bulat, lonjong, atau silinder. Bentuk telur kupu-kupu tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Beberapa telur kupu-kupu mungkin bulat, beberapa oval, dan beberapa mungkin berusuk, sementara yang lain mungkin memiliki fitur lain. Telur kupu-kupu biasanya terletak di atas daun tanaman. Fase 2. Ulat atau larva. Telur akhirnya menetas. Ia tumbuh menjadi larva atau ulat. Tahap ini sering atau biasa disebut dengan ulat. Yang bisa ulat lakukan hanyalah makan daun. Karena ulat memiliki tubuh kecil, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tanaman baru karena ulat menetas pada jenis daun yang ingin dia makan. Ketika ulat terus makan, mereka langsung mulai tumbuh dan berkembang. Fase 3. Kepompong atau pupa. Tahap pupa adalah salah satu tahap paling keren dalam kehidupan kupu-kupu. Begitu ulat selesai tumbuh dan mereka telah mencapai panjang dan berat maksimal, ulat membentuk diri menjadi pupa. Tahap ini juga dikenal sebagai kepompong. Dari luar terlihat ulat itu sedang beristirahat, tetapi bagian dalamnya sebenarnya sedang terjadi tindakan pada ulat. Di dalam pupa ini, ulat cepat berbuah. Dalam kepompong, bagian tubuh ulat yang lama mengalami transformasi yang luar biasa. Dalam kepompong, proses keren ini yang disebut metamorfosis. Jaringan anggota badan dan organ ulat semuanya telah berubah saat kepompong selesai berproses. Fase 4. Kupu-kupu dewasa. Akhirnya ketika ulat telah melakukan semua pembentukan dan perubahan di dalam pupa atau kepompong, ia akan muncul kembali jadi kupu-kupu dewasa. Ketika kupu-kupu pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayap akan masih lunak dan terlipat di tubuhnya. Itu karena kupu-kupu masih harus menyesuaikan diri setelah muncul dari pupa. Begitu kupu-kupu sudah siap, ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayap dan kemudian mulai terbang. Tahap ini biasa terjadi dalam jangka waktu 3 atau 4 jam. Kemudian kupu-kupu akan menguasai diri dan akan mencari makan dan pasangan untuk bereproduksi. Kecoa. Fase 1. Telur. Kecoa betina menghasilkan telur mereka dalam bentuk kapsul yang dikenal dengan sebutan ootheca. Setiap spesies kecoa memiliki bentuk ootheca yang berbeda dan seringkali digunakan dalam melakukan identifikasi jenis spesies kecoa tertentu. Jumlah telur bervariasi tergantung pada spesies kecoa.
Fase 2, nimfa. Setelah perkembangan di dalam telur selesai, nimfa akan berusaha untuk keluar dari ootheca. Kecoa muda akan melewati beberapa tahap. Salah satunya adalah dengan berganti kulit, molting, dan tumbuh lebih besar hingga mereka mulai terlihat seperti kecoa dewasa. Oke teman-teman, begitulah penjelasan aku tentang siklus kehidupan kupu-kupu dan juga kecoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa, kelas 4B. Saya akan menceritakan siklus hidup hewan, kupu-kupu, dan katak. Pertama, saya akan menceritakan siklus hidup hewan kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dengan telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Kedua, saya akan menceritakan siklus hidup hewan katak. Pertama, telur, kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, katak berekor, katak dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Win. Pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menceritakan tentang perbedaan daur hidup antara nyamuk dan belalang. Yang pertama, daur hidup belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena di setiap pertumbuhan dan perkembangannya tidak mengalami perubahan bentuk. Daur hidupnya yaitu belalang dewasa bertelur, telur menetas menjadi nimfa, kemudian terjadi pengelupasan kulit dan menjadi belalang dewasa. Siklus tersebut selalu berulang. Yang kedua, daur hidup nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna karena di setiap pertumbuhan dan perkembangannya selalu terjadi perubahan bentuk. Daur hidup nyamuk yaitu nyamuk dewasa bertelur, telur menetas menjadi larva, larva menjadi pupa, lalu pupa menjadi nyamuk dewasa. Siklus tersebut selalu berulang. Demikian cerita tentang perbedaan daur hidup antara nyamuk dan belalang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira dari kelas 4B. Hari ini saya akan menceritakan dua siklus hidup hewan. Yang pertama, kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Kepompong akan berlangsung beberapa hari sebelum menjadi kupu-kupu kecil dan kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu memiliki metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahap di kehidupannya. Kedua adalah kecoa. Siklus hidup kecoa dari telur, nimfa atau bayi kecoa, dan kecoa dewasa. Kecoa memiliki metamorfosis yang tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap di kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metamorfosis katak. Katak berawal dari telur kemudian menjadi berudu kemudian jadi berudu tumbuh kaki, jadi katak muda menjadi katak dewasa. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nikita. Saya ingin menjelaskan daur siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Yang pertama, kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu telurnya menetas menjadi ulat. Ulat itu akan menjadi kepompong dan kepompong akan tumbuh menjadi kupu-kupu. Lalu kupu-kupu dewasa dan kupu-kupu dewasa itu akan bertelur. Lalu aku akan menjelaskan daur hidup belalang. Dimulai
dimulai dari dimulai dari belalang bertelur, lalu telur itu akan mengelupas menjadi nimfa dan nimfa itu akan menjadi belalang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu In dan teman-teman. Sekarang Dian ingin menceritakan tentang siklus daun hidup hewan. Ini ada metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu. Dimulai dari telur kupu-kupu yang menempel di daun, yang menetas menjadi larva atau ulat yang memakan daun-daun, sehingga dia membangun pupa atau kepompong yang menyelimuti dirinya. Setelah beberapa hari, kepompong pecah dan keluar kupu-kupu dewasa yang siap terbang mencari makan dan bertelur kembali seperti gambar ini. Setelah itu ada metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang. Dimulai dari telur belalang yang menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang belum mempunyai sayap. Lalu dia mengalami pengelupasan kulit berkali-kali dan menjadi belalang dewasa yang siap terbang mencari makan dan bertelur kembali seperti gambar ini. Di sini juga ada contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu contohnya kucing. Kucing mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Dimulai dari anak kucing yang baru lahir, lalu tumbuh menjadi kucing muda yang sudah bermain-main dan mencari makan, lalu tumbuh menjadi kucing dewasa seperti gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang daur ulang katak yang seperti ini. Daur ulang menjadi dari telur menjadi berudu, menjadi katak mempunyai kaki, berudu mempunyai kaki, dan katak muda, katak dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destina Nugroho dari kelas 4B. Daur hidup hewan adalah perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama di hidupnya. Contohnya 1. Burung dewasa bertelur, lalu telur menetas menjadi anak burung, lalu menjadi burung dewasa yang siap bertelur kembali. 2. Kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya berada di permukaan daun, kemudian menetas menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, lalu dalam beberapa hari berubah menjadi kupu-kupu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinara Kotunada, kelas 4B, langkah absen saya 10. Kita akan membahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu. Kita akan membahas tahapan daur hidup kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu bertelur. Setelah bertelur, telur menetas menjadi ulat dan memakan daun. Ketiga, ulat tersebut membangun kepompong. Kepompong pecah menjadi kupu-kupu. Nah, itulah daur hidup kupu-kupu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu In. Siklus hidup ayam dimulai dengan ayam dewasa bertelur. Di dalam telur terdapat embrio. Setelah telur menetas, akan menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Sedangkan siklus hidup lalat dimulai dengan imago bertelur dan akan menjadi larva dan berubah menjadi pupa.
dan tumbuh menjadi imago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Win. Saya akan memberitahu 2 contoh siklus dari hidup hewan. Pertama yaitu burung. Pertama, burung bertelur. Telur menetas menjadi anak burung, lalu menjadi burung dewasa. Siklus kedua yaitu adalah kucing. Pertama, kucing melahirkan dan keluar anak bayi kucing, lalu menjadi anak kucing dan menjadi kucing dewasa. Assalamualaikum Bu Win.